Wong pirang-pirang kejadian nyantole karo muhalil pirang-pirang nggih. Iya. Bojo karo muhalil ternyata nyong ora gelem bisa karo sampeyan, Mas. Si biasanya iya enak sampeyan dadi bojone nyong daripada kae. Pirang-pirang nggih. Iya. Pirang-pirang. Mana? Si lanangnya ya mana ya? Perkara kayak gini kan dianggurna ya kan ya. Wa ayatalafadha lan yentah nglafadzaken sapa wong, artinya melafadzkan, termasuk di antara syaratnya sihat bihaitsu yasma'u atau yusmi'u saged, yasma'u saged, bihaitsu yasma'u kelawan sekene krungu sapa man wong, biqurbihi kang tetep ana ing perke zauj. Jadi tidak boleh akad nikah, sigot akad nikah tidak sampai melafalkan atau mengeluarkan suara kanggone umik-umik niku mboten saged. Jadi harus dengan suara, harus dengan lafal, dengan dilafalkan sekirane wong sining paroke napa krungu, dalam arti ya saksine krungu. Saya sumpama saksi tapi nganggone fisik-fisikan. Saksinya krungu apa ora? Ya mboten sah. Meskipun dia melafadzkan qabil tu. Saksi krungu ya mboten sah. Harus ada suara yang didengar oleh man biqurbihi. Orang yang ada di dekatnya, dalam hal ini ya saksi. Mulane saksi niku syaratnya kudu krungu ya, angger ora krungu mboten sah dados saksi ya, kudu ngrungu suarane sih, suarane ngomong apa kembu ngomong apa mboten saged. Wa baqaul ahliyati lan tetepe ahliyah, ahliyatus sigat, ahline wong sing nyirati ila wujud syiqqil akhari, sampai anane apa syik niku napa sigar al akhari, kamu itu harus mengatakan maksudnya nggih antara ijab dengan qabul. Yang mengijabkan dengan yang mengqabul itu semuanya masing-masing masih punya ahliyah untuk menikah atau menikahkan. Seumpama si wali muslim mau melafadzkan ijab, din zawwajtuka binti bi alfin halan, durung sampai dikabul daneng si bojo lanang, ternyata dia murtad, ngomong Gusti Allah duwe anak qabil tutazwijah, maka ini pernikahannya tidak sah. Kenapa? Karena si zauj syikil akhir rupane zauj niki durung nerima, ternyata si bapane wis ora berhak dadi wali. Kenapa? Karena murtad di tengah-tengah ijab dengan qabul. Kecuali bapane halan qabil tu tazwijah wa nikahi nafsi bidzalik, nebe murtad wis mana ora apa-apa nggih. Lan bapane baru kaya murtad mana ora apa-apa, akade wis sah. Paham ngoten nggih. Tapi angger durung rampung keahliahan dalam menikah itu ternyata gagal, ya berarti gagal, tidak sampai sah. Atau nisbatnya nang napa namanya ini, nisbatnya seumpama nisbatnya seumpama terus niki kalau bapak tidak ada itu kan pindah ke embah, namanya wali akrab. Embah tidak ada kan kembali ke saudara. Ternyata saudara
yang mau menikahkan kakang atau adine bojo wadon ternyata durung balik. Kan boten saged to nggih? Boten saged. Akhirnya premen karena wali yang lebih dekat yaitu adiknya ini masih kecil, usia baru 13 tahun. Ditakoni wis metu manine durung tahu, berarti durung balik kok. Usia kan 15. Angger metu mani kan meskipun di bawah 15, kalau sudah di atas 9 tahun kan ketika sudah keluar mani kan sudah dikatakan balik. Umurnya piratin? Umurnya kalau 13 beb. Terus metu mani dereng. Berarti durung balik kok. Belum balik. Akhirnya bagaimana? Karena adik yang lebih dekat ini belum menjadi ahliyatul wilayah, otomatis pindah kepada kepada paman yang lebih jauh. Akhirnya sing duwe hak paman. Ternyata di tengah-tengah akdu nikah sing bocah cilik turu. Barang turu ihtilam, metu manine. Ketika halal pas lagi ihtilam. Ngene halal ngene. Apa biasanya monine? Tur ya? Bukan tur. Gene halal, gene ser, metu manine. Berarti kan sekarang yang berhak menjadi wali siapa? Adiknya yang lebih dekat, bukan amnya lebih jauh. Durung diterima wis metu mani, maka pernikahannya harus ditunda. Kenapa? Karena terbukti bahwa wali yang lebih dekat sekarang ada dan berhak daripada yang lebih jauh, yaitu am. Pamane saiki wis mahjub karena adanya adik yang berhak untuk menjadi wali memenuhi syarat, yaitu dia sudah balik. Paham nggak mboten niki? Kita seumpama tadi kalau seumpama terjadi pernikahan oleh paman ini sampai selesai halal qabil tu ilahirihi nembe metu mani, ya wis ora berlaku, artinya nikahnya bisa. Paham nggih? Makanya wa baqaul ahliyah ila wujud syikil akhar. Wa antakuna lan yantoh ana apa sigat ana iku bilafzi tazwij kelawan nganggo lafaz tazwij awil inkahi atau lafaz inkah. Jadi sigat akdun nikah harus dengan kalimat tazwij, mashtub peminat tazwij atau minal inkah. Inkah berarti ankaha yunkihu inkahan, zawaja yuzawiju tazwijan. Berarti bagaimana? Tazwid berarti zawaja dadine zawajtuka, angkaha dadine angkahtuka. La ghairihima ora liyane tazwid awil inkah midal alfadhi saking piro-piro lafal. Tidak bisa selain daripada lafaz tazwid ataupun inkah. Contoh bagaimana? Minal alfadh. Ya Zaid abah tuka, nggak boleh. Saya perbolehkan kamu, nggak boleh. Atau ya Zaid wahab tuka, saya hibahkan kepadamu binti, nggak bisa. Atau ya Zaid asdak tuka, tak sodak nggak sampai atau sodak tuka, ya tak sodak nomaring sampai nggak bisa. Atau apa nih? Hadiah berarti ahdaituka, saya hadiahkan anakmu padamu, itu nggak bisa. Harus dengan tazwij atau inkah. Tazwij atau inkah. Nek teng Kanjeng Nabi ada perempuan yang menghibahkan dirinya, ada maring Kanjeng, ya Rasulullah wahabtu nafsi iyaka. Tiga jam diterima, sah nikahnya. Itu kekhususan dari Kanjeng Nabi. Sirat hibah itu hanya khusus untuk Kanjeng Nabi. Seperti halnya menikah lebih dari 4 khusus kangge Kanjeng Nabi. Itu keistimewaan kekhususan sing boten enten, boten saged teng lintune. Tidak bisa, ora bisa diitiba. Kanjeng Nabi sangat nyumpan sangat boten saged. Kanjeng Nabi tahu nganggo wahab tuka boten saged. Niki teng mazhab Syafi'i lho nggih, mazhab Syafi'i. Nek teng mazhab lintu angsal. Niki kula gadah kitab apa namanya? Kitab Khuduri namanya, kitab mazhab Hanafi. Boleh dengan kalimat tamlik, memilihkan. Jadi ya Zaid malaktuka,
saya milikkan anak saya kepadamu, itu termasuk sah menurut mazhab Hanafi. Tapi mazhab Syafi'i cuma dua, tazwij atau inkah, atau sodakoh atau hibah. Teng mazhab Hanafi angsal. Naam, ya betul. Leres. Nikah dalam mazhab Syafi'i harus lafaz tazwid atau inkah. Kalau terjemahnya bagaimana? Tidak menggunakan zawwajtuka atau angkahtuka, tapi dengan terjemahan dua lafaz ini. Terjemahannya zawwaja berarti ngawinaken, terjemahannya angkaha nikahaken. Wahai Zaid, saya nikahkan dan saya kawinkan. Atau wahai Zaid, kamu saya nikahkan dengan Ananda ini, atau saya kawinkan kamu. Apakah boleh dengan lafaz dengan sighah terjemahnya tazwid atau inkah, atau dengan terjemah tidak hanya terjemah Indonesia, semua terjemah Inggris. Apa terjemah Inggris ya? Sing paham Inggris apa? Ai apa? Langsung bisa. Sunda. Aing kawinkan kamu apa? Sundanya apa? Langsung bisa. Madura. Bahasa Madura langsung ngerti. Bahasa Bugis. Dayak. Betul. Boleh dengan berbagai macam terjemah. Yang penting terjemahnya nikah, inkah, atau terjemahnya tazwij. Yasihu sah opo an nikahu nikah bitarjamati lafzi tazwiji kelawan nganggo terjemahe lafaz tazwij. Berarti saya kawinkan, awil inkahi atau terjemah lafaz inkah, saya nikahkan. Niku terjemah bahasa Indonesia nggih. Inggris ya boleh. Tapi dengan catatan bisyarti ayyafhama, kelawan syarat yang toh paham ha ing tarjamah sopo al-akidani wong sing akad dan loro, tegese wali dan juga zauj, wasyahidani lan saksi loro. Artinya bagaimana? Sing nyakseni wong Jawa, ternyata sigot ijab kabule nganggo bahasa Sunda. Nisbate wali karo zauj ngerti maknane itu bahasa Sunda, tapi saksinya ngerti napa mboten? Karena saksinya tidak tahu, tidak sah. Jadi terjemah diperbolehkan dengan catatan saksinya ngerti gue terjemahnya lafaz tazwij ataupun inkah. Bukan ternyata ditipu sih. Gini bang, ya nadhara apa penipuan? Iya. Atau nisbate wong sing akad-akadan kudu paham. Nisbate bojo lanang kudu ngerti bahwa kita terjemah tazwid atau inkah. Seumpama ngene bahasa Sunda, dipaksa nggo bahasa Sunda, ya kudu ngerti terjemah. Kudu ngerti kudu paham bahwa ini adalah yang dilafadzkan bahasa Sunda terjemah dari tazwid ataupun inkah. Wala yasihulan ora sah apa an nikahu apa nikah bil kitabati kelawan tulisan. Nikah dengan tulisan tidak sah. Seumpama dengan tulisan ditulis, saya nikahkan kamu dengan fulan sekian. Akhirnya dijawab dengan tulisan juga nggak bisa. Nggak bisa. Atau anggota chat WA, betul sakit juga nggih. Ya, jadi tidak nikah, tidak sah dengan kitabah. Redaksi lain bukan bak tapi namanya nun bil kinayah. Ini kan tulisan kitabah nggih. Ana sing nun enten kitabah. Bil kinayah enten. Bukan kitabah tapi kinayah. Tane diganti nun, bane titiknya tambah siji, kinayah. Enten apa ten? Dua-duanya tidak masalah. Jadi gini. Bil kitabah tidak sah, bil kinayah juga tidak sah. Termasuk bagian daripada kinayah adalah kitabah. Jadi kalau kinayah lebih umum dari kitabah. Kinayah itu berarti menggunakan lafaz yang sekiranya
di situ memper nikah, memper liyane nikah. Iku lafadz kinayah. Contoh pun. Contoh. Sing paling gampang masalah talak. Masalah apa? Talak. Menceraikan istri dengan lafadz talak itu sore, jelas. Maryam anti talikun, itu jelas. Tapi kalau ya Maryam ilhaqi bi ahlik, itu kinayah. Balik mari wong tuane kon mana? Balik mari omahe kon mana? Kon ngomong balik mari omahe kon ki niatnya apa? Niatnya nalak, berarti dadi talake. Itu kinayah. Ora ngoten iki. Lah, dalam masalah nikah itu tidak sah dengan lafaz kinayah. Sing bisa memper nikah, memper liyane nikah. Termasuk bagian daripada kinayah adalah kitabah. Kitabah boten sah. Paham boten iki? Kinayah juga tidak sah. Kinayah boten sah karena kinayah butuh niat. Sedangkan pernikahan ada saksi. Saksi bisa melihat hati apa enggak? Niatnya apa, ngerti apa ora? Karena tidak bisa disaksikan oleh niatnya oleh sang syahid, maka nikah dengan kinayah tidak sah. Paham napa ini? Contoh seumpama dene ora abah tukak. Kan ngono sing namine nikah kan ibahatu watin. Memperbolehkan wati jima yang tidak haram menjadi halal, atau ngomongna ahlal tuka, saya halalkan kamu dengan anak saya. Ngomong ahlal tuka ini kan sifat kinayah. Artinya niatnya ahlal tuka ben halal ben dadi bojone. Ahlal tuka binti bimahar sekian kopil ini ku boten sah. Kenapa? Itu lafaz kinayah. Meskipun si wali niatnya ngawinakan dengan lafaz kinayah, dengan lafaz ahlal tuka, kamu saya halalkan. Tapi kan saksi orang roh niatnya. Gini apa gini? Karena tidak melihat niatnya, maka pernikahannya tidak sah. Paham apa ini? Jadi dalam mazhab Syafi'i hanya ada dua lafaz dalam sirat akdun nikah, yaitu zawwajtuka atau angkahtuka, atau terjemahan dari zawwajtuka atau angkahtuka. Tidak bisa dengan bahasa yang lain boten saged. Boniku hal-hal sing kainipun kalian sihot. Wong bisu kawine primen be wong bisu. Wong bisu kan boten saged ngucap nggih. Ayo wong bisu kawin. Itu bagaimana? Nikah bisa sah dengan menggunakan isyarah khusus bagi orang yang bisu. Jadi isyaratul akhrosimit lunutihi fima ada salafatin lesekihi fil hinti was salati was syahadati tilka ziyadatun bila ziyadat. Ini waidahi. Kalau isyarahnya orang yang natik yang bukan akhros, isyaratun linatikin tu'tabaru fil ilmi wal ifta'amanin dakaru. Hanya 3 saja. Jadi gini, atau sih penuh nanti kalau terangkan isyarah bisa keluar dari orang yang bisa ngomong dan juga keluar dari orang yang tidak bisa ngomong. Paham apa ini? Sing bisa ngomong arane natik. Natik secara bahasa yang bisa ngomong, bukan yang bisa berpikir secara bahasa loh gitu. Beda tentang ilmu mantik niku natik bisa berpikir. Ada isyarahnya orang yang akma yang buta, atau akhros orang yang apa yang namanya bisu. Kalau isyarahnya orang yang natik, kulo natik apa boten? Natik bisa apa Ustaz Hadi natik apa boten? Natik. Nah, isyarahnya Ustaz Hadi itu bisa dianggap hanya di 3 hal saja. Isyaratun linatiqin tu'tabaru, hanya 3 saja, yaitu fil idzni, dalam izin. Contoh izin, dan milih kuncinya ya. Itu kan isyarah, orang ngomong iya. Ketika Ustaz ngomong kados niku sudah halal, berarti sudah ada izin. Diterima izinnya dengan hanya mantuk, diterima. Paham napa tuh? Fil idzni. Wal ifta dan ifta. Angger ana wong haid dijima angsal. Kula handang sedikit artinya apa?
Nggak boleh. Berarti isyarahnya saya diterima apa enggak? Diterima. B, kalau seumpama sudah suci, sudah mandi, boleh dijima, isyarah dari orang yang suka ngomong, diterima apa enggak? Diterima. Fil idhalita amanin, dan akad aman. Akad aman itu ada. Jadi akad aman itu akad kepada orang kafir. Nyong nggak wong kafir paling desanya nyong. Dia orang kafir harbi yang halal dibunuh, akad diaman dan nyong. Wes anta fi amani, kon aman karo nyong. Nyong paling desanya kon dibunuh, kon aman karo nyong. Ini namanya yang menjadi asalnya harbi menjadi kafir mustakman. Sudah dalam perlindungan keamanan saya orang muslim. Yang lebih paling dasarnya gak kafir kia. Padahal takon, wah anak kafir harbi lebih meneng ke. Bahwa orangnya mesti amanah dari Habib Ahmad. Oh takon, beb, mesti agak diaman dari ente. Diterima apa enggak? Diterima. Artinya berarti sudah dengan saya mengangguk laki-laki tersebut tidak boleh dibunuh, hukumnya haram. Karena sudah diakadi aman oleh saya, meskipun hanya dengan diakadi aman dengan ente. Selain tiga hal ini, izin, ifta, dan aman, maka tidak berlaku isyarahnya orang yang nabi. Artinya seumpama Ustaz Hadipan kawin maning, tapi dheweke bukan ana sing rekam nggo suara, anggone isyarah. Orang diterima isyarah. Kenapa? Karena bisa ngucap kok. Paham apa tadi? Lah, beda ketika isyarahnya orang yang akhros, orang yang bisu. Apa kaidahnya? Isyaratul akhrosi mithlu nutkihi. Isyarah wong akhros kayak ngomongnya. Kecuali fima ada salah lihat kecuali telung hal, yaitu fil hinti wassolati wasyahadati. Tiga hal saja tidak boleh. Ya, hinti niku melanggar sumpah, sholat niku dalam sholat, wasyahadati dan syahadah itu tidak termasuk muktabar. Sekarang gini, gua lagi sholat, baru lagi sholat, nyong lagi sholat, wong bisu lagi sholat, orang gue dagangan gie larutan harganya 3.000. Tapi kita tuh 3.000 ya, nganggukan ini kan isyarah, tidak membatalkan sholat dan jual belinya sah. Paham apa tadi? Iya, jadi seperti itu ya. Nggih, masalah isyarah akhros ini kan pembahasannya kan enten khusus tentang masalah napa nggih? Tentang masalah, nggih masalah pernikahan ini enten khusus. Tentang masalah teng wingi enten khusus. Masalah akhros. Walhasil isyarahnya akhros itu seperti nutuknya, seperti ngucapnya. Jadi ketika orang yang akhros ijab qabulnya isyarah, ijab qabulnya sah. Dengan catatan dia isyarah dan difahami oleh orang yang faham isyarahnya. Artinya syahidnya ngerti bahwa itu isyarahnya menikah. Waline itu kan isyarah menikah. Gini mau nggih? Diterima. Jadi lah kalau semua tahu bahwa itu isyarah pernikahan, maka nikahnya dengan apa? Sah. Artinya orang-orang tahu bahwa itu isyarah pernikahan. Karena orang bisu maka sah pernikahan meskipun dengan isyarah, karena isyarahnya seperti nutuknya, seperti ngucapnya. Paham apa tadi? Angger waline sing bisu ya sami mawon, waline bisu sami mawon. Cuman apike bagi wali atau zauj yang bisu ya apike diwakilkan dengan tulisan dewasa. Ya wis, terima wakilannya kan saged to nggih. Bisu kepenak, bisu kepenak. Iya. Atau nisbate zaot sing bisu bukan darani angel sing pada kan harus dengan isyarah yang sharihah. Ya. Tidak dengan isyarah yang kinayah nggak bisa, harus dengan isyarah yang sharihah. Makanya bagaimana apiknya diwakilna paring wong liya. Artinya kan bojo, tapi ini orang bisa ngucap, kita wakilna paring wong tulisannya. Din, kon jadi wakilnya yang terima. Nah itu diwakilkan kan enak oke. Gue sih terima kawinnya wakil. Puniku hal-hal sing kaitanipun kalian apa? Sighatun nikah, syarat-syarat sihat akad nikah.
Insyaallah disambung pertemuan yang akan datang. Mugi-mugi manfaat fiddin wa dunya akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin.